Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, selamat malam. Kembali lagi bersama La Project. Dukung terus channel ini agar kami tetap semangat untuk menghadirkan berbagai macam tutorial pengolahan data berbasis spasial. Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana melakukan impor data hasil digitasi dari Google Earth sebagaimana yang disajikan di video tutorial sebelumnya. Kemudian dari hasil impor data format KML atau KMZ dari Google Earth ini bisa dikonversi menjadi shapefile. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Untuk melakukan impor data, kita pilih menu di Arch Toolbox. Arch Toolbox ini ada banyak tools. Untuk impor data kita bisa menggunakan tools conversion tools. Di sini ada from KML. Ini kalau kita breakdown lagi masih ada satu KML to layer. Ini kita klik dua kali, kemudian kita cari file yang kita inginkan. Kemudian kita namakan misalnya KML to layer misalnya. Ini ya beberapa saat akan sementara melakukan proses dari KML untuk masuk ke dalam layer di table of content. Nah, ini sudah muncul kurang lebih ada 3 data vektor hasil digitasi di Google Earth yang sudah tampil di layer table of content ini 3. Nah, kemudian bagaimana caranya data format KML ini kita rubah menjadi shapefile? Caranya cukup mudah, kita tinggal melakukan klik kanan saja di masing-masing layer ini, kemudian kita melakukan ekspor data. Ini tinggal pilih lokasi foldernya di mana. Ini kita tinggal tulis misalnya point ya, begitupun misalnya yang polyline atau garis, itu kita tinggal ekspor dalam bentuk shapefile. Kemudian polygon, ingat saat convert ini save as tipenya itu adalah shapefile. Oke, sudah ada 3. Ini bisa kita remove juga, bisa kita hilangkan. Jadi sudah ada 3 yang sudah berubah format dari KML sudah menjadi shapefile atau SHP. Nah, kalau kita lihat format data shapefile ini, di sini kelihatan secara visual itu terdiri hanya dari satu poligon. Padahal pada saat digitasi kemarin di video tutorial sebelumnya itu ada beberapa poligon. Misalnya ada poligon pulau, ada poligon kawasan pemukiman dan lain-lain. Nah, cara mengeceknya itu seperti apa? Caranya kita tinggal cek di data atribut, table of attribute-nya gitu. Caranya tinggal klik kanan, kita open attribute table. Jadi ada banyak 1, 2, 3, 4 ada 7 kurang lebih poligon yang harusnya secara visual kelihatan di area kerja ini. Nah, caranya kita bisa mengeluarkan masing-masing poligon ini menjadi file masing-masing, menjadi file SHP sendiri-sendiri gitu, tersendiri dia. Kita buka kembali open attribute table. Ini bisa pulau misalnya. Ketika kita klik seperti ini, maka secara otomatis juga akan terselect dengan ciri ada delineasi yang berwarna biru seperti ini. Ini kalau sudah terdelineasi seperti itu pulau, itu tinggal kita ekspor lagi, klik kanan, data ekspor. Misalnya kita namakan sebagai darat misalnya. Oke, ya, ini muncul khusus poligon untuk darat.
Kemudian apalagi misalnya ada kawasan pemukiman, itu juga bisa kita ekspor menjadi poligon tersendiri atau file tersendiri, misalnya pemukiman. Apalagi misalnya kita buka kembali, ada Breakwater. Ini kalau ada 4 layer seperti ini, 4 layer, 4 poligon seperti ini, bisa kita klik shift atau tekan tombol shift, kemudian kita klik yang paling bawah. Atau ini adalah model data atribut sederhana. Atau kalau kita memiliki jumlah poligon yang sangat banyak, sehingga akan kesulitan ketika kita memilih secara manual, itu kita bisa menggunakan data memilih atau melakukan seleksi atribut melalui menu select by attribute. Ini cukup memudahkan. Misalnya Breakwater yang akan kita pilih menjadi file tersendiri nantinya itu berada di kolom name. Kita tinggal select by attribute, kita klik 2 kali name, sama dengan kita get unique value, kemudian di sini ada Breakwater, kemudian kita pilih, sehingga semua poligon yang dengan toponimi Breakwater itu akan terseleksi secara otomatis. Bahkan jika kita punya ratusan atau ribuan poligon yang ada dalam atribut ini sudah terseleksi semua. Kemudian kita lakukan ekspor, misalnya kita namakan Breakwater. Oke, begitu seterusnya sampai kita select bagian perairan dangkalnya. Misalnya singkat saja ya, kita sudah punya berbagai 4 poligon yang terdiri dari perairan dangkal, kemudian ada darat, ada kawasan pemukiman, ada Breakwater. Nah, ini kalau kita cek sebenarnya perairan dangkalnya ini sebenarnya masih termasuk juga wilayah darat, sehingga ini harusnya ini kosong di tengah. Kosong di tengah itu maksudnya adalah yang di bagian tengah ini adalah sebenarnya adalah darat, sehingga ini akan mengganggu pada saat perhitungan luasan gitu. Kita harus mengurangi secara otomatis misalnya dengan wilayah darat. Nah, ada cara yang cukup baik juga kita jalani. Sebenarnya dengan ini kita sudah bisa melakukan proses perbaikan label atau simbologi di menu table of content ini, tapi ada baiknya kita memperbaiki data atribut di masing-masing layer ini, sehingga itu akan memberikan informasi secara spasial gitu. Data spasial punya kekuatan di database informasi yang ditampilkan gitu. Nah, informasi yang ditampilkan itu biasanya dia tersimpan dalam bentuk di atribut table seperti ini gitu. Jadi kalau kita perhatikan misalnya Breakwater ini, kita tidak tahu misalnya berapa luasnya misalnya itu Breakwater. Ini bisa nanti kita tambahkan kolom untuk menghitung luas. Nah, sebelum masuk ke perhitungan luasan mengelola data atribut, ini ada baiknya kita gabung Breakwater, pemukiman, darat, perairan dangkal menjadi satu file tersendiri gitu, file SHP tersendiri gitu. Ini kalau kita gabung nantinya, maka semua kolom juga ini akan ikut tergabung, akan memanjang ke sebelah kanan. Misalnya ada name Breakwater, kemudian akan bertambah lagi sejumlah kolom yang sama ini, ada name, folder path, simbol, dan seterusnya untuk misalnya kawasan pemukiman. Begitupun seterusnya ditambah lagi misalnya dengan Breakwater atau perairan dangkal. Kalau untuk menyederhanakan, itu ada baiknya sebenarnya ini semua kolom yang tidak digunakan, tidak memberikan informasi yang kita butuhkan, itu bisa kita hapus,
sehingga pada saat kita melakukan penggabungan file itu akan menyederhanakan seleksi nama poligon berikutnya. Ini bisa kita hapus, tapi bisa juga tidak ketika kita yakin bahwa kita bisa memberikan masing-masing penamaan di masing-masing poligon ini. Nah, cara penggabungannya bagaimana? Ini cukup sederhana. Kita kalau mau menggabungkan beberapa file poligon ini menjadi satu file SHP, itu kita tinggal pilih saja menu di geoprocessing, kemudian kita pilih union ini untuk menggabungkan beberapa file menjadi satu file SHP. Jadi yang kita pilih adalah poligon, breakwater, ada pemukiman, kemudian ada darat, kemudian ada perairan dangkal. Ini bisa kita langsung oke, atau kita memilih file lokasi penyimpanan. Misalnya kita namakan Pulau Galam misalnya. Oke, ini lagi proses melakukan union. Nah, ini kita sudah menghasilkan satu SHP yang terdiri dari berbagai macam poligon gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita cek atributnya, maka ini akan terdiri dari berbagai gabungan dari berbagai macam nama dari gabungan dari berbagai tabel yang ada di masing-masing poligon gitu. Nah, ini akan cukup menyulitkan ketika kita mau memilih misalnya poligon mana yang darat atau poligon mana misalnya yang pulau, karena jumlah kolomnya terlalu banyak. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada baiknya kolom-kolom yang tidak dibutuhkan informasinya itu dihapus saja gitu. Tapi ini tidak menjadi masalah. Misalnya kita bisa kenali, misalnya ini adalah kolom misalnya untuk row untuk breakwater, sehingga dia akan terblok sendiri. Secara otomatis bisa kita memberikan penamaan breakwater misalnya. Kemudian kita juga bisa memilih select poligon di sini lewat select feature seperti ini. Kita bisa klik. Nah, ini akan terblok misalnya bagian daratan Pulau Gala misalnya, Pulau Gala Tigoro. Itu juga akan tercek. Nah, untuk itu, untuk menyederhanakan pengolahan data atribut poligon Pulau Gala ini, ada baiknya kita menambahkan satu kolom untuk menggabung penamaan semua poligon. Misalnya kita beri nama keterangan. Terus di sini tipenya, di sini ada banyak macam. Kalau untuk huruf, maka kita memilih teks. Tapi ketika kolomnya itu berbentuk angka, maka umumnya kita menggunakan atau memilih tipe double. Nah, ini kita memilih teks karena kita akan memberikan penamaan kolom dalam bentuk karakter huruf gitu. Jadi ini kita tinggal oke saja. Ini kalau kita cek di sebelah kanan, ini sudah ada kolom keterangan. Kemudian ini bisa kita langsung memberi nama. Misalnya ini ada breakwater, kita langsung memberi nama breakwater di kolom keterangan. Misalnya kita klik kanan saja di sini, kemudian ada fill kalkulator. Nah, cara memberikan nama poligon itu diawali dengan tanda kutip 2 seperti ini, kemudian dibalas dengan tanda petik 2 juga di akhir gitu, sehingga otomatis akan terisi gitu. Kemudian kita bisa melakukan select feature seperti ini. Misalnya ini adalah perairan dangkal ya, ini sudah terselect. Kembali ke atribut paling ujung, tinggal kita isi kolom keterangannya, fill kalkulator, ketik 2,
tulis perairan dangkal balas detik 2. Kemudian kita bisa, ini masih ada 2 row yang masih kurang, kita bisa klik dari sini, kita bisa mengecek dari sini, oh ini ternyata adalah daratan. Jadi kita tinggal bisa langsung geser ke ujung, memberi nama misalnya darat. Berarti yang terakhir ini adalah sangat sederhana, misalnya kawasan, atau langsung saja pemukiman. Oke, ini akan membantu kita pada saat melakukan simbologi gitu. Simbologi membuat pewarnaan masing-masing poligon ini. Begitu juga kita pada saat mau menghitung luasan. Berapa sih sebenarnya luas perairan dangkal, berapa luas pulau ini, berapa luas kawasan pemukiman yang ada misalnya, kemudian berapa luas breakwater. Itu juga bisa kita melakukan pengolahan data. Nah, ini bisa kita tambah kolom lagi untuk menghitung luas. Misalnya kita menamakan luas, kita memilih satuan hektar misalnya. Nah, angka, karena dia angka, satuan karakter luas ini adalah angka, maka kita memilih tipenya adalah double. Nah, ini sudah ada luas, kita tinggal klik kanan aja, klik kanan, kemudian kita memilih calculate geometry gitu. Nah, ini ada area, ada perimeter, ada 3D perimeter. Ini bisa kita untuk menghitung luasan itu, maka properti yang kita pilih adalah area. Ini unitnya kita bisa memilih, ada area, ada hektar, ada kilometer bujur sangkar dan lain-lain. Nah, biasanya kali ini kita memilih satuan luasan itu adalah hektar. Ini kita tinggal oke saja, sehingga sudah ada luasan masing-masing poligon. Ini sebenarnya bisa kita ekspor, data ini bisa kita ekspor sehingga nanti bisa kita buka melalui program Microsoft Excel misalnya. Ini bisa kita save, kita pilih misalnya text file, terus misalnya kita menamakan database pulau. Jadi nanti kita bisa buka melalui program Microsoft Excel. Ini kita tutup saja, kita kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya setelah ini ada, berarti adalah langkah berikutnya kita melakukan pengelolaan atau manajemen layer, seperti melakukan simbologi dan labelisasi gitu. Jadi misalnya ini poin terdiri dari, kalau poin ini ada 3 data atribut, ada dermaga, sekolah, masjid. Itu bisa kita melakukan apa istilahnya, karakterisasi masing-masing poin berdasarkan objeknya gitu. Jadi caranya itu kita klik 2 kali ini poin, kemudian ada masuk ke simbologi, kemudian kita masuk ke kategorisasi misalnya, terus di bagian unique value field kita memilih sesuai dengan apa yang akan kita tampilkan. Kita pilih misalnya value field ini adalah kalau di kolom itu adalah nama kolom ini, itu adalah value field. Simbologi, kategoris, kemudian unique value, kita pilih name. Ini bisa kita hilangkan aja centangnya, sehingga muncul 3 atribut poin yang akan kita bedakan. Misalnya ada kuning, merah, hijau.
Nah, selanjutnya sebenarnya untuk simbologi ini, simbol dermaga, masjid, dan sekolah ini tergantung bagaimana kreativitas kita, misalnya untuk memilih simbol gitu. Nah, ini defaultnya seperti ini, default jumlah simbol poin yang disiapkan secara default oleh ArcGIS. Tapi sesungguhnya itu kita bisa menambahkan ada banyak bentuk simbol ketika kita memilih ini style reference untuk menambahkan berbagai macam pilihan jenis simbol yang ada di sini. Itu bisa kita tambahkan, misalnya konservasi, dimensi, environmental, forestry, misalnya kita centang di sini. Ada public sign, ada survei, ada utility. Ini kalau kita oke, maka akan memberikan kita pilihan banyak simbol. Misalnya tadi dermaga kita bisa memilih simbol jangkar. Biasanya yang umum digunakan untuk dermaga itu adalah jangkar. Misalnya Tina, ini ada marina, kita bisa memilih simbol ini untuk menjadi simbol jangkar. Kemudian pewarnaannya bisa kita pilih, misalnya warna kuning. Ukurannya juga kita bisa menyesuaikan, misalnya 15. Ini kita sudah muncul di sini. Masjid, misalnya kita memilih simbol apa saja yang kira-kira simbol itu bisa mewakili objek yang kita inginkan. Misalnya kita milih bintang, misalnya kita warna merah misalnya. Kemudian sekolah itu bisa kita pilih simbol buku misalnya, atau kotak, tergantung secara estetika itu bisa mendukung terkait objek yang akan kita inginkan gitu. Misalnya saya pilih saja misalnya simbol lingkar misalnya. Kalau kita rasa ukurannya terlalu besar, bisa kita kecilin gitu. Nah, itu. Kemudian ini garis ini adalah jalan. Ini bisa kita pilih warna hitam, terus kita bisa milih macam-macam pewarnaan di sini, ada garis putus-putus dan lain-lain. Nah, kemudian untuk poligon Pulau Galah juga kita sama, kita klik 2 kali. Kemudian ada simbologi, kategori, ada unique value. Nah, ini tadi di bagian value field kita memilih keterangan yang telah kita buat di kolomnya gitu. Sehingga dia akan memunculkan 4 label yang nantinya akan memberikan informasi berdasarkan warna. Ini misalnya breakwater kita beri warna seperti ini. Biasanya kalau saya umumnya semua yang poligon itu saya memilih outline colornya atau warna yang ada di sekelilingnya, outline-nya itu saya hilangkan gitu. Ini persoalan estetika saja. Kalau teman-teman suka misalnya dengan tetap bergaris, silahkan bergaris. Kemudian ini wilayah darat, misalnya saya memilih warna kuning misalnya. Kemudian saya hilangkan garis outline-nya. Kemudian pemukiman, misalnya saya kasih warna orange misalnya seperti ini. Pelayaran dangkal misalnya saya pilih banyak, bisa kita pilih banyak macam simbol yang bisa mewakili kira-kira seperti apa objek yang kita inginkan misalnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada satu yang bisa kita hasilkan. Kalau pertanyaannya misalnya, berapa sih panjang garis pantai di pulau ini misalnya gitu. Maka yang kita perlukan adalah data garis pantai. Nah, kita sudah punya poligon darat. Yang ini tadi, ini adalah poligon darat, sudah ada tadi ini. Caranya kita menghasilkan garis pantai dari sebuah darat seperti ini
kita tinggal melakukan konversi poligon ke garis, sehingga itu akan menghasilkan secara otomatis garis lingkar di sekeliling pulau, dan bisa kita namakan sebagai garis pantai, dan nantinya akan bisa kita hitung berapa panjang garis pantai. Misalnya ini kita akan melakukan konversi darat poligon menjadi garis. Misalnya kita pilih Ars Toolbox, kemudian kita pilih Data Management Tools, kemudian Feature. Nah, di Feature ini ada pilihan macam-macam, ada Feature to Line, Feature to Point, ada Feature to Polygon, ada Feature Vertex to Point. Nah, untuk merubah poligon menjadi garis, kita pilih Feature to Line. Kita klik 2 kali saja, terus kita pilih misalnya tadi adalah darat. Nah, ini kita tinggal oke saja, atau kita menyesuaikan lokasi penyimpanan filenya. Ya, ini sudah ada sebuah garis warna biru, garis baru. Nah, inilah yang bisa kita namakan sebagai, misalnya kita tulis saja di sini garis pantai misalnya. Ini bisa kita rubah warna, misalnya menjadi warna biru seperti ini, sehingga ada informasi tambahan berupa garis pantai. Nah, kalau ditanya berapa panjang garis pantai, ini bisa kita tambahkan kolom lagi, misalnya menambahkan satu kolom, misalnya panjang garis, misalnya garis pantai. Ini kita pilih double karena angka, klik kanan saja di sini, calculate geometri. Ini ada length. Length ini adalah panjang. Kita mau pilih satuan kilo atau satuan meter juga boleh. Kalau area yang cukup sempit seperti itu, kita cukup menggunakan satuan meter. Tapi kalau area yang sangat luas, satu kabupaten misalnya, atau satu provinsi, atau pulaunya adalah pulau yang sangat besar, kita bisa memilih unitnya adalah kilometer. Kali ini kita pilih unitnya adalah meter, sehingga menghasilkan informasi bahwa panjang garis pantai di Pulau Gala itu kurang lebih sebesar 3.568,75 meter. 3.000, jadi kurang lebih sekitar 3,5 kilo itu panjang garis pantai. Nah, kira-kira setelah ini setelah menghasilkan informasi panjang garis pantai, kemudian luasan, oh ya, mungkin jalan juga perlu kita ukur panjangnya. Ini panjang jalan juga bisa kita tambahkan untuk memberikan informasi. Bisa kita menambahkan informasi tentang berapa meter panjang jalan yang ada di sama prosesnya di Pulau Galang, berapa meter panjang length meter, sehingga ini bisa kita jumlahkan nantinya. Tinggal kita tambahkan 296 tambah 246, itulah panjang jalan yang ada di Pulau Galang. Informasi-informasi panjang jalan, luasan tadi itu ada baiknya itu menjadi bahan pelaporan, atau juga bisa ditampilkan di pada saat layout di bagian legenda atau keterangan peta. Nah, kemudian jika ada yang perlu ditambahkan, misalnya dari gambar ini, misalnya kita akan menambahkan poin atau garis misalnya, atau poligon baru misalnya, untuk memperkaya informasi yang sudah ada. Berarti kita harus melakukan atau membuat save file baru atau SHP baru misalnya, dimana save file tersebut itu adalah informasi tambahan yang perlu dimunculkan di area kerja ini. Misalkan saja ini adalah sebuah pulau dengan peranan dangkal. Bagi mahasiswa misalnya yang sedang menyusun sebuah rencana penelitian, maka informasi yang perlu ditampilkan bagi seorang mahasiswa misalnya yang
ingin melakukan penelitian adalah informasi tentang stasiun pengamatan misalnya, atau titik stasiun pengambilan sampel. Nah, berarti kita perlu menambahkan data SHP baru dengan nama misalnya adalah titik stasiun. Nah, bagaimana cara membuat SHP, poin, garis, atau poligon misalnya untuk memperkaya informasi yang sudah ada misalnya. Itu tinggal kita membuka katalog misalnya, kemudian kita memilih folder kerja kita yang sudah kita siapkan misalnya kita akan buat di folder D ini. Tinggal kita klik kanan saja, kemudian pilih new, kemudian kita memilih save file. Ini adalah cara membuat SHP baru dan otomatis akan masuk ke dalam layer di table of content. Nah, misalnya kita namakan, kita akan membuat data save file berupa titik. Kita namakan misalnya titik stasiun. Ada feature tipenya di sini. Ini ada banyak, ada poin, ada garis, ada poligon, ada multi point, multi page. Nah, kalau titik biasanya kita pilih poin, kalau garis biasanya itu adalah polyline, poligon seperti SHP yang tadi itu kita pilih poligon. Kali ini kita membuat data point gitu. Ini bisa kita deskripsi, kita melakukan edit untuk menyatakan sistem koordinatnya. Sistem koordinatnya bisa kita memilih, misalnya ini adalah sistem koordinat geografi, atau kita menggunakan sistem koordinat UTM misalnya kita menggunakan sistem koordinat UTM. Kebetulan lokasi ini berada di zona UTM 51 South atau selatan gitu. Ini kita tinggal oke saja. Nah, otomatis titik stasiun ini akan muncul di layar paling atas gitu. Nah, bagaimana caranya menempatkan atau membuat titik-titik stasiun pengamatan? Caranya kita letakkan kursor di titik yang akan kita buat, kemudian kita pilih menu editor, terus kita melakukan start editing, atau bisa juga kita melalui klik kanan di titik stasiun, kemudian kita edit feature dan melakukan start edit. Nah, seperti ini sudah muncul, sudah dalam posisi start edit ketika ini edit toolnya sudah aktif. Kemudian ini kita klik create feature untuk memilih tools untuk menempatkan titik. Ini bisa kita klik, terus kita pilih titik stasiun di sini. Kemudian ini ada pilihan di bawah poin. Ada pilihan di bawah ini adalah ada poin. Kita klik saja. Dan ini bisa kita tinggal klik, misalnya tinggal kita tempatkan di mana lokasi-lokasi yang kita inginkan, misalnya untuk lokasi rencana sampling seperti itu. Ketika ini sudah kita rasa cukup, jangan lupa setelah melakukan start edit tadi itu kita melakukan stop editing. Ini bisa kita kembalikan sehingga kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik stasiun. Jika ini menjadi sebuah peta rencana penelitian gitu. Kalau kita buka data atribut titik stasiun, maka di sini belum ada informasi nama titik stasiunnya apa gitu. Stasiun 1, stasiun 2 dan seterusnya itu belum di labeli gitu. Sehingga perlu kita menambahkan kolom, misalnya kita namai sebagai keterangan misalnya. Kemudian karena dia adalah karakternya dalam bentuk huruf teks, kita pilih tipenya adalah teks misalnya. Nah, ini dalam misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini tinggal kita kembali lagi memberi nama, klik kanan di kolom keterangan sini, kemudian fill kalkulator, terus
kita namakan misalnya ST1, stasiun 1 misalnya. Itu seterusnya stasiun 2 dan seterusnya sampai ke stasiun 9. Oke, ini sudah punya nama semua, stasiun 1 sampai stasiun 9. Kemudian berikutnya informasi dari data point ini, mungkin informasi yang perlu kita masukkan dalam sebuah laporan perencanaan itu adalah misalnya berapa sih titik koordinat dari masing-masing stasiun ini, titik koordinat dari stasiun 1 sampai stasiun 9. Nah, bagaimana cara melakukan atau memasukkan data koordinat itu tinggal kita membuatkan kolom misalnya untuk bujur atau kolom X nya, kemudian kita pilih double. Oke. Nah, untuk memunculkan angka koordinat bujur atau koordinat X itu tinggal kita klik kanan, kemudian kita memilih calculate geometry. Nah, ini tinggal kita, ini ada koordinat X, ini adalah satuan koordinat UTM. Bisa juga kita pilih degree, decimal degree misalnya, sehingga muncul koordinat dengan sistem koordinat geografi. Geografi itu yang derajat menit detik, tapi dalam hal ini itu sudah dalam bentuk derajat atau desimal. Atau kita bisa pilih misalnya yang satuan meter atau UTM, tinggal mana yang kita inginkan atau kita butuhkan. Paling umum dalam sebuah perencanaan itu sistem koordinat yang menjadi informasi dalam laporan biasanya tampilkan dalam bentuk decimal degree atau sistem koordinat geografis. Ini untuk koordinat bujur. Kemudian kita bisa menambahkan misalnya untuk koordinat lintang. Oh iya, ini bisa kita hapus, ada kesalahan. Ini misalnya lintang Y, kita pilih double, kemudian calculate geometry, kita pilih decimal degree, kemudian kolom Y. Nah, ini juga bisa kita ekspor seperti tadi, pilih text file, misalnya kita namakan koordinat stasiun yang nantinya akan bisa kita buka melalui Microsoft Excel. Ini nggak usah kita pilih no aja. Oke, sudah kembali. Nah, kemudian yang perlu kita perbaiki adalah simbologi dari stasiun ini. Misalnya kita pilih misalnya bendera, logo bendera misalnya yang paling umum digunakan untuk menjelaskan titik stasiun. Misalnya kita pilih warna, misalnya warna merah seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya perlu kita memberikan nama-nama label dari setiap stasiun ini. Caranya bagaimana? Membuat label itu kita klik kanan, kemudian properties, kemudian di sini kita memilih label. Kita akan melakukan labeling sesuai dengan label yang sudah diisi tadi di data atribut. Tadi yang kita isi di data atribut adalah keterangan gitu. Kita bisa memilih jenis font yang akan muncul, misalnya Arial narrow, misalnya size 10 di bold misalnya. Nah, setelah itu oke, klik kanan, kemudian kita memilih label feature. Ya, ini dicentang saja label feature sehingga muncul nama-nama setiap stasiun gitu. Begitu juga misalnya kalau kita mau membuat penamaan poligon tadi ini, misalnya dia akan secara otomatis misalnya peranan dangkal
apakah perlu kita munculkan di peta ini misalnya pulau, pemukiman. Tapi kalau poligon-poligon warna seperti ini tidak perlu dimunculkan di area kerja, tapi yang perlu dimunculkan adalah pada saat kita melakukan layout di legenda atau keterangan peta. Nah, kurang lebih ini pengenalan bagaimana melakukan impor data format KML atau KMZ, kemudian kita convert menjadi shapefile, bagaimana kita mengelola data atribut, melakukan penggabungan beberapa file poligon menjadi satu poligon, kemudian bagaimana menghitung luas, menghitung panjang, dan membuat shapefile misalnya dalam bentuk point, sehingga siap untuk di layout untuk tahap selanjutnya. Demikian sharing kali ini, lebih dah kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.